Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bahasa, hari ini ketemu lagi dengan saya Ilham Ramadan dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2023B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu teks yang mungkin pernah kita jumpai saat kita di sekolah maupun di luar sekolah. Mungkin teman-teman sebelumnya pernah mendengar atau bahkan menyimak suatu informasi dan itu berkaitan dengan kejadian atau peristiwa. Nah, ya, teks berita. Kali ini kita akan belajar mengenai teks berita, apa itu teks berita, unsur apa saja yang terkandung, kemudian strukturnya, kaidah kebahasannya, dan juga nanti bakal kita jelaskan contohnya. Baik, pertama kita masuk kepada apa itu teks berita. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar atau menyaksikan di televisi yang menjelaskan suatu kejadian, peristiwa, seperti kebakaran, bencana, yang sering terjadi atau bahkan marak terjadi belakangan ini. Nah, semua peristiwa, semua rangkaian kejadian itu dapat dikatakan sebuah berita. Namun, kajian kita pada kali ini yaitu mengenai teksnya. Maka dari itu kita perlu memahami apa itu teks berita. Baik, selanjutnya, apa itu teks berita? Nah, teks itu dapat dikatakan sebagai tulisan yang tertulis maupun ditik ke dalam sebuah kertas. Jadi dapat dikatakan bahwa sesuatu yang merujuk kepada teks itu adalah tulisan yang kita tulis atau bahkan kita tik ke dalam bentuk atau bahkan sebuah kertas. Itulah dimaksud dengan sebuah teks. Kemudian ada yang namanya berita. Nah, berita ini suatu informasi yang merujuk kepada peristiwa dan kejadian terkini. Nah, suatu informasi yang kita dapatkan belakangan ini terjadi, suatu peristiwa penting, kejadian penting yang hangat dibicarakan atau bahkan disampaikan, itulah yang merujuk kepada pengertian berita. Jadi jika kita kaitkan dari kedua aspek itu, teks berita jadi sesuatu yang tertulis, sesuatu yang dapat dijelaskan informasinya terhadap peristiwa dan juga kejadian untuk dapat menyampaikan apa sih sebenarnya yang terjadi, apa sih yang sebenarnya yang bakal disampaikan kepada banyak orang. Jadi itulah pengertian dari teks berita. Sesuatu yang tertulis, sesuatu yang ditik mengenai informasi ataupun peristiwa dan kejadian terkini. Selanjutnya adalah unsur pembangun dari berita atau bahkan teks berita itu sendiri. Kita mengenalnya dengan 5W1H. Teman-teman semuanya mungkin sudah tahu, sudah familiar dengan 5W1H. Yang pertama, 5W adalah what. Artinya adalah apa. Untuk menjawab sesuatu atau bahkan pertanyaan terhadap pertanyaan what itu, mungkin teman-teman dapat memberi pertanyaan yaitu peristiwa apa yang tengah terjadi. Mungkin bisa peristiwa kebakaran, mungkin bisa banjir, kemudian tanah longsor dan juga peristiwa lainnya yang berkaitan dengan kejadian itu sendiri. Itulah yang menjadi jawaban dari pertanyaan apa. Kemudian adalah where, di mana. Dalam konteks W yang kedua yaitu di mana, itu merujuk kepada pertanyaan di mana terjadinya peristiwa tersebut. Seperti kejadian kebakaran ini terjadi di Kabupaten Siak, tepatnya di wilayah terpencil dan terjadi di RT 01 dan juga RW 04. Bisa jadi pertanyaan tersebut dapat terjawabkan dengan eh, pernyataan yang barusan saya sebutkan. Kemudian adalah when, kapan. Pertanyaan kapan ini merujuk kepada kapan peristiwa tersebut terjadi. Nah, ini merujuk kepada waktu. Waktunya kapan? Misalnya, kebakaran itu terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2024. Seperti itu. Kemudian, ada yang keempat, yaitu who. Siapa? Ini merujuk kepada pertanyaan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Bisa saja kita menjawabnya seperti tetangga, kerabat, pemerintah, kemudian lembaga
daerah itu bakal bisa menjawab pertanyaan dari siapa. Kemudian, ada yang kelima, why, yaitu kenapa. Kenapa ini merujuk kepada pertanyaan, kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Ini bisa menjadi bentuk jawaban alasan kita, atau bahkan menjelaskan sedikit banyaknya peristiwa itu terjadi kenapa. Bisa saja kita menjawab kebakaran itu terjadi karena arus listrik yang nggak sinkron, atau bahkan kebakaran itu terjadi karena eh, tabung gas yang meledak, atau bahkan sebagainya. Kemudian, yang terakhir adalah how, bagaimana. Ini merujuk kepada bagaimana peristiwa itu terjadi. Ini bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan mengaitkan suasananya. Suasana apa yang terjadi? Misalnya genting, riuh, atau bahkan semua masyarakat yang mengalami kebakaran itu mengalami yang namanya kepanikan, khawatir, sedih. Ini menjadi jawaban dari pertanyaan bagaimana. Kemudian, ada yang namanya struktur piramida terbalik. Nah, dalam teks berita, kita harus tahu dulu atau bahkan penting mengetahui struktur piramida terbalik ini agar dapat menulis sebuah teks berita yang baik, yang runtun, dan juga efektif. Nah, teman-teman, yang pertama adalah kepala berita. Kepala berita ini mengacu kepada sesuatu yang sebagai pembuka berita yang singkat dan menarik, menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana. Nah, pada kepala berita ini sangat penting untuk kita cantumkan karena dia berisi pernyataan atau pembuka berita yang menarik untuk pembaca dalam membaca sebuah teks berita tersebut. Dan ini merujuk kepada pertanyaan untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, dan di mana. Kemudian struktur yang kedua adalah tubuh berita. Nah, tubuh berita ini dia penting karena pengembangan dari unsur-unsur yang telah dijelaskan pada bagian kepala berita, menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, apa yang telah disampaikan di kepala berita, kemudian dilanjutkan untuk menguatkan dan mengembangkan unsur-unsur yang telah disampaikan di kepala berita tersebut. Ini menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ini penjelasannya lebih dalam, lebih ke isi dari berita tersebut. Kemudian yang terakhir ada kaki berita. Kaki berita ini lebih dikatakan kurang penting atau bahkan jika dimasukkan boleh atau bahkan tidak dimasukkan juga boleh. Tetapi ini juga dapat memberikan kesimpulan dari keseluruhan isi berita. Jadi kepala berita telah tersampaikan, kemudian dijelaskan, dikembangkan oleh tubuh berita, kemudian kita dapat menyimpulkan dari keseluruhan isi berita tersebut. Nah, teman-teman, jika teman-teman nanti ingin membuat sebuah teks berita, gunakanlah struktur piramida terbalik ini sebagai bahan acuan agar teks beritanya dapat tersusun rapi, efektif, dan juga dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian, ada yang namanya kaidah kebahasaan dari teks berita. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku ini merujuk kepada sesuainya dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, dalam teks berita ini termasuk karya ilmiah, sehingga penggunaan bahasanya juga harus diteliti, dipahami dalam penggunaan bahasa yang baku yang benar. Kemudian, menggunakan keterangan waktu. Keterangan waktu ini merujuk kepada sebuah konjungsi yang berkaitan dengan urutan waktu. Seperti hari ini, kemarin, sejak tadi, itulah yang menjadi keterangan waktu dalam sebuah kaidah kebahasaan teks berita. Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal atau waktu. Ini berkaitan juga dengan urutan waktu seperti kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan juga banyak lainnya. Yang keempat, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, dalam sebuah berita, pasti ada pernyataan dari beberapa narasumber yang mengatakan kejadian berita tersebut atau bahkan mengabarkan kejadian dari peristiwa tersebut. Seperti kalimat langsung, kebakaran terjadi pada pukul 12 WIB, kata Syaiful. Nah, ini menjadi kalimat langsung yang disampaikan oleh Saiful dalam kejadian tersebut. Ada juga yang tidak langsung dalam sebuah teks berita.
Nah, teman-teman, kita masuk kepada contoh teks berita. Nah, di sini saya akan bacakan beberapa paragraf yang menjadi bahan acuan untuk bisa melihat contoh teks berita. Dua rumah di Cipete Utara, Jakarta Selatan terbakar. Kebakaran ini sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet. Dua rumah yang terbakar tersebut berlokasi di kawasan perkampungan Jalan Haji Jian, Cilandak Utara, Jakarta Selatan. Itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi masuk Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete, dan masuk Jalan Haji Jian, kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan, Dendi. 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Mobil-mobil itu menyebar dan berusaha menjangkau lokasi kebakaran dari segala penjuru mata angin. Mencari malam tercepat, akibatnya macet tak terelakkan. Macet dari utara, barat, timur, kita serahkan supaya mana yang lebih dahulu sampai langsung bisa menangani. Jadinya, Dendi menyatakan dua rumah yang terbakar itu berhasil dipadamkan dan sekarang sedang dilakukan pendinginan. Beruntung tak ada korban jiwa dari kebakaran ini. Penyebab kebakaran belum bisa dipastikan oleh petugas. Nah, teman-teman, dapat kita lihat dari contoh ini telah terjawab dari pertanyaan unsur 5W1H, kemudian juga kaidah kebahasaan, dan juga strukturnya. Teman-teman semuanya, setelah ini semoga dapat membuat sebuah teks berita yang sesuai dengan unsur 5W1H, kemudian strukturnya, dan juga kaidah kebahasaannya, sehingga teks berita ini dapat tersampaikan dengan baik oleh pembaca dan juga pendengar. Baik teman-teman semuanya, sekian dari, oh ya ada juga kesimpulan, saya hampir lupa. Dari kesimpulannya dapat kita katakan bahwa teks berita erat kaitannya dengan suatu peristiwa dan kejadian yang sering kita jumpai di kehidupan. Melalui televisi, koran, ataupun media sosial dapat dijumpai berbagai jenis berita. Namun, kajian teks berita lebih mengacu kepada sebuah tulisan yang mengarah kepada sebuah informasi tentang peristiwa terkini dan bersifat fakta. Nah, teman-teman semuanya, memang kita sering mendengar sebuah kabar atau bahkan peristiwa, dan itu semuanya berita. Namun pada aspek ini, kita membahas bagaimana membuat sebuah berita yang tertulis dalam sebuah tulisan, dan itu dikatakan sebagai teks berita. Nah, teks berita ini peristiwanya terkini dan juga bersifat fakta. Jadi kita tidak bisa bohong atau bahkan memberi sebuah berita yang bohong sehingga ini tidak menjadi esensial terhadap teks berita itu sendiri. Semoga setelah ini teman-teman semuanya dapat membuat teks berita yang kuat maknanya, yang memiliki fakta yang kuat, dan juga dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca dan juga pendengar. Baik teman-teman semuanya, sekian dari penjelasan saya. Semoga dapat dipahami dan kita sama-sama belajar mengenai sebuah teks berita ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.